Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 501. Bagaimana dengan senjata Huaxia 18 Anda? Begitu kata-katanya jatuh, ada keributan di seluruh tempat latihan. Berlebihan. Tidak bisa diterima. Semua perwira dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba menjadi marah. Hadiah macam apa ini? Ini penghinaan yang mencolok. 3 kata, sisa, dalam surat panjang Tokugawa begitu kasar untuk semua orang saat ini. Saya adalah Yang Huaxia, ratusan juta orang, tanah yang luas dan sumber daya yang kaya. Akankah Anda langkah pedang patah yang terbuat dari sisa-sisa kotoran Anda? Apa? Bu Cheng tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan dingin, matanya sedingin pisau, dan dia tidak sabar untuk bergegas dan memotong Tokugawa Naganobu menjadi 2. Siang nantian tidak berbicara, matanya tiba-tiba menyipit, dan semangatnya melesat, tampaknya karena marah. Melihat reaksi orang-orang di Departemen Intelijen Militer, Tokugawa Naganobu tidak menunjukkan sedikitpun permintaan maaf atau rasa malu. Malahan, senyum licik melintas di matanya, namun tidak terlihat dari ekspresinya. Sebaliknya, ia sedikit mengernyit melihat Hu Haifan. Semua pejabat tinggi dari Departemen Intelijen Militer cemberut wajah mereka, dan Tokugawa Naganobu buru-buru berkata, "Direktur Hu, saya pikir semua orang tampaknya sedikit tidak senang. Apakah karena mereka tidak puas dengan pemberian saya?" Hu Haifan marah, dan secara alami tahu bahwa gerakan Tokugawa Changxin disengaja, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tersenyum tipis, dan wajahnya tenang, dan dia berkata, "Tuan Tokugawa, pisau ini memang pisau yang bagus, tapi kami Huaxia ada senjata tajam para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kekurangan sisa, karena negara Anda sangat kekurangan sisa, dan Anda memperlakukan mereka sebagai harta, tolong ambil kembali." Apa yang dia katakan bukanlah ringan atau berat, tapi itu memang serangan balik yang kuat ke Naganobu Tokugawa barusan. Semua perwira di Divisi Intelijen Militer tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini, dan nada sarkasme mereka terlihat jelas. Otot-otot di wajah Tokugawa Nasinbu melonjak, matanya sedikit murung, tapi dia tetap berpura-pura tersenyum dengan ekspresi damai. "Direktur Hu, mendengarkan kata-katamu, sepertinya aku tidak suka pisau yang kuberikan." Sejujurnya, pedang pertama kita di timur ditempa oleh nenek moyang kita, tetapi bahan logam yang digunakan diambil dari sebuah batu besar yang secara tidak sengaja ditemukan di tanah benua timur kerajaan Matahari Terbit. Berdasarkan tingkat ilmiah kita saat ini, batu besar itu sebagian besar adalah meteorit, artinya bahan pisau ini berasal dari alam semesta dan tidak sebanding dengan bahan baja vulgar di bumi. Bisa disebut dewa. Ini terlalu bagus untuk diledakkan. Tidak, aku pernah melihat yang bisa meledak, tapi aku belum pernah melihat yang bisa meledak seperti ini. Dia berbicara tentang Zenjin. Mungkinkah kerajaan Matahari Terbit mereka adalah Wakanda dari Marvel? Perisai Captain America juga terbuat dari sisa-sisa potongan pertama mereka di timur, kan? Sepertinya Anda tidak bisa menonton terlalu banyak film superhero. Sangat mudah untuk melamun jika Anda menonton terlalu banyak. Para prajurit di Departemen Intelijen Militer tidak bisa membantu tetapi diejek. Untuk pasukan dengan sistem yang ketat seperti Departemen Intelijen Militer, pertemuan pertukaran santai seperti ini biasanya tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan santai. Tapi kata-kata Tokugawa Nasin yang tak berdaya terlalu menjengkelkan, atau dia meniup terlalu keras. Dia muncul dan menghempaskan dari bumi ke alam semesta prasejarah. Secara alami, para petugas ini tidak tahan, jadi mereka tidak bisa menahan ejekan. Meskipun kapten dari berbagai skuadron tidak mengejek mereka, mereka tidak menghentikan anak buah mereka. Tokugawa Nagasaki sepertinya telah mendengar ejekan para perwira militer, tetapi dia tidak kesal.
Dia menoleh dan tersenyum dan berkata, "Kamu sepertinya tidak percaya. Itu sederhana. Perdebatan tidak ada artinya. Mari kita bicara tentang fakta." Begitu suara itu turun, dia langsung bergegas menuju magang di sampingnya. Orang Jepang yang runcing itu mengedipkan mata dan berkata dengan dingin, "Hattori, keluarlah dan tunjukkan bersama teman-teman kita dari Departemen Intelijen Militer." "Iya." Hattori segera mengangguk, dan berjalan keluar dengan pedang menyeringai di tangannya, dengan wajah penuh arogansi, dan berkata dengan dingin dalam bahasa China yang belak-belakan, "Pisau di tanganku ini sama dengan yang ada di kotak brokat. Ini milik kita. Setelah pisau Toyo pertama dibuat, sisa bahan sisa dibuat. Dalam bahasa Huaxiamu, pisauku memotong besi seperti lumpur. Kamu bisa menemukan beberapa batu dan baja dan biarkan aku mencoba efeknya." Membawa sombong, baja dan paduannya jadi keras sekarang, mau potong besi seperti lumpur. Itu lelucon. Sedikit potongan menghantam begitu keras, lalu potongan pertama mereka di timur bahkan akan menghancurkan bumi. Beberapa tentara tidak bisa menahan gumaman dengan suara rendah. Lin Yu terhibur dengan kata-kata ini, dan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Dia percaya pada apa yang dikatakan Hattori, meskipun pisau ini tidak berlebihan seperti memotong besi seperti lumpur, selama kekuatan dan keterampilannya ada, sama sekali tidak sulit untuk memotong baja dan batu. "Menteri Hu, dapatkah Anda mengirim seseorang untuk membantu kami menemukan beberapa batu keras dan logam? Kami dapat menunjukkan kepada Anda betapa keras dan sempurna pedang yang dibuat oleh kerajaan matahari terbit kami." Tokugawa Nagasaki tersenyum pada Hu Haifan dengan kepala terangkat tinggi, superioritas yang jelas terlihat di wajahnya. Ketika Hu Haifan melihatnya mengatakan ini, dia tidak menolak. Penjaga di samping mengedipkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi, bawa seseorang untuk menemukan beberapa batu keras dan logam." "Iya." Penjaga segera mengangguk, dan kemudian memanggil beberapa orang dari skuadron terdekat untuk pergi bersamanya. "Ingat," Hu Haifan berkata dengan suara yang dalam, "kamu membutuhkan batu dan logam keras, jika tidak, ketajaman pedang Toyo lainnya tidak akan terpantul." Dia secara khusus menekankan kata "keras" dengan sedikit nada sarkasme. "Iya." Para penjaga dan yang lainnya mengangguk, dan segera berbalik dan berlari menuju gudang di kejauhan. Tidak lama kemudian, para penjaga dan yang lainnya mengendarai truk militer kecil ke belakang, dan melihat bahwa badan mobil di belakang penuh dengan batu, plat besi dan puing-puing lainnya. Kemudian para penjaga dan yang lainnya melompat keluar dari mobil dan melirik Hattori secara provokatif, tampaknya yakin pada batu dan baja yang mereka pilih, dan kemudian mengeluarkan batu dan pelat besi dari mobil. Batu yang mereka bawa tidak besar, pada dasarnya adalah tiang batu yang digunakan sebagai penghalang jalan dalam latihan sebelumnya, tetapi meskipun tiang batu ini berukuran rata-rata, masing-masing sangat berat, dan butuh 2 tentara untuk memindahkannya. Lin Yu melihat lebih dekat dan tidak bisa membantu tetapi bersinar, dan menemukan bahwa batu yang dipindahkan oleh penjaga dan yang lainnya ternyata kuarsit. Kuarsit bisa dikatakan sebagai batu yang paling keras di bebatuan, nomor 2 setelah permata langka seperti safir dan berlian, dan jenis batu ini tidak hanya kuat dan padat, tetapi juga memiliki tingkat ketangguhan tertentu, begitu juga pedang Jepang di tangan Hattori. Tidak mungkin bisa sesantai pinggir jalan yang dipotong dari semen hari itu. Untuk memotong kuarsit jenis ini sepenuhnya, selain bilahnya yang sangat tajam, juga membutuhkan kekuatan dan keterampilan yang besar. "Tuan, anak-anak ini baik-baik saja." Perhatian Bu Cheng benar-benar tertuju pada pelat besi yang dibawa oleh para penjaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas menuju Nantian dengan suara rendah dan berkata, "Semua pelat baja ini dilepas dari kendaraan lapis baja bekas, kan? Penglihatan bagus." Siang Nantian mengangguk penuh penghargaan, orang-orang ini punya otak. Orang-orang Jepang ini sepertinya percaya diri, menurutmu pisau mereka begitu cepat? Bu Cheng berkata dengan nada bingung.
Aku juga tidak tahu ini. Siang Nantian mengerutkan kening dan berkata, saya memang pernah mendengar tentang pedang pertama mereka di timur. Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya tahu bahwa kebanyakan dari mereka bukanlah makhluk fana. Mereka jelas tidak sebanding dengan senjata biasa, tetapi dua yang disebut pedang sisa ini, saya baru mendengarnya untuk pertama kalinya, siapa tahu jika mereka membual. Mungkin sebentar lagi akan terungkap. Bu Cheng berkata kosong, menatap tajam ke departemen server di kejauhan. Pada saat ini, Hattori perlahan berjalan ke salah satu batu dengan pisau, dan berkata dengan dingin, buka matamu lebar-lebar, lihat. Segera setelah suara itu jatuh, dia berteriak, memegang erat pedang Jepang di tangannya dengan kedua tangan, memegangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan kemudian melangkah dengan keras di bawah kakinya, berteriak lagi, membidik pedang Jepang di tangan kuarsit di depannya dan jatuh seperti kilat. Zeng. Ada suara tajam dan menusuk dari logam yang menggores batu, dan kemudian salah satu sudut kuarsit telah dipotong dengan rapi, menampakkan penampang yang berukuran lebih dari 10 desimeter persegi. Seluruh bidang datar dan halus, dan karena bahan khusus kuarsit, ia memantulkan warna aneh di matahari. Pada saat ini, Hattori telah memutar pedang Jepang di tangannya melawan kerumunan, dan melihat pedang Jepang itu masih tajam, memantulkan cahaya dingin. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka tidak bisa membantu berubah, dan mereka jelas tidak menyangka pedang Toyo ini begitu tajam. Seluruh tempat latihan tiba-tiba menjadi sunyi, dan tetesan jarum bisa terdengar. Seperti yang dikatakan Tokugawa Naganobu barusan, argumen apapun tidak ada artinya, hanya fakta yang paling meyakinkan. Ekspresi Hu Haifan juga sedikit berubah, tapi dia dengan cepat kembali normal. Tokugawa Naganobu penuh kemenangan, kepalanya terangkat tinggi, lalu menunjuk ke pelat besi di tengah pelataran, dan Osakabubu berkata, lanjutkan. Hattori mengangguk, berjalan mendekat dan mengambil pelat baja yang tebalnya lebih dari 10 cm dan 1 meter persegi dengan satu tangan, lalu mengertakkan gigi dan menggunakan kakinya untuk dengan paksa menusuk pelat baja di tangannya ke dalam lumpur. Dia melihat pelat baja berat itu terjepit ke tanah selama beberapa sentimeter dan berdiri kokoh. Hattori menjabat tangannya, wajahnya sedikit tidak tahu malu, tampaknya sengaja pamer. Setelah berdiri pelat baja, dia berteriak seperti sebelumnya, dan kemudian mengangkat janda di atas kepalanya lagi, membanting kakinya, dan berteriak, lengannya tiba-tiba bergerak dengan kekuatan penuh, dan janda di tangannya tiba-tiba jatuh dengan cepat. Suara tajam, zeng, terdengar lagi, pelat besi tebal itu tidak dipotong menjadi dua dengan satu pisau. Bagaimanapun juga, tingginya terlalu tinggi, tapi pisau di tangan Hattori sudah lahir di pelat besi ini. Sebuah celah terbuka, yang tingginya 30 atau 40 cm. Pelat baja setebal 10 cm dipotong menjadi 30 atau 40 cm dengan sekali potong. Dapat dilihat bahwa kekuatannya besar dan ujungnya bagus. Ekspresi semua orang tidak bisa menahan nafas dalam AC. Jelas, pemandangan di depan mereka sedikit di luar ekspektasi mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka pedang Toyo ini benar-benar tajam. Direktur Hu, bagaimana dengan itu? Saya tidak melebih-lebihkan. Tokugawa Changxin tertawa dan berkata dengan bangga, meskipun kalian, Huaxia, dikenal sebagai 18 senjata, tidak ada senjata yang bisa mengalahkan sisa pedang kami. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.